Tetapi dikala ibu sudah mentok, nggak bisa ngomong pakai mulut, karena ingin ada sesuatu yang ibu ingin sampaikan, tapi rasanya kalau ibu sampaikan mentok ya, dan ibu tahu ini bakalan berantem, maka gunakan sinyal ini, Bu. Gunakan sinyal ini. Gunakan sinyal ini. Tubuh kita sinyalnya nggak berhenti, nggak berhenti. Saya tahu misalnya ada anak saya, ya, anak ketiga saya, Mas Kakung. Kalau dia lagi curhat, terus saya potong, dia berhenti curhat, ya. Atau misalnya saya tadi pakai makanya, kamu harus gini, makanya, itu langsung berhenti curhat. Tapi ikan kita tuh kepengen banget nasihatin kan, Bu. Kita begitu sih soalnya. Karena dampak 20.000 kata tadi, yang otak bicaranya kiri kanan tadi, Bu. Udah kepengen aja gitu. Anak sekarang lagi kepengen dia yang ngomong dulu, maka ibu tahan mulut ibu. Kalau perlu ibu dulu saya belajarnya gigit lidah, makanya lidah saya depan agak hitam karena saya selalu latihan gigit lidah. Ngomong-ngomong, biarkan anak-anak bicara. Tetapi batin saya bicara. Sampaikah? Iya, lewat sinyal ini. Tadi malam anak saya Kakung, dia habis ujian, lagi koas, dia habis ujian, dia ada kekeliruan sedikit, bukan maunya dia cerita. Saya tahu berarti dia sedih, tapi nggak usah bilang jangan sedih nak, itu biasa, nggak suka anak-anak. Pada saat dia menceritakan sebuah pengalaman yang sedih, dan kita tahu itu juga biasa, dan kita langsung bilang itu biasa nak, nggak apa-apa itu, langsung begitu, tanpa dia ya selesai bicara, itu akan membuat ya mereka kecewa sama kita karena dianggapnya kita meremehkan dia. Oke, kita usia segini. Dia cerita tentang ujian koas. Saya kan juga dokter, pernah lewati itu. Di usia 55 tahun ini, itu saya biasa. Tapi di usia dia, itu nggak biasa. Nggak biasa. Maka diam. Itu latihan, Bu, sampai sekarang. Kepengen langsung ngomong. Karena kepengen menghibur ceritanya kan. Kepengen menghibur kan. Tetapi malah itu mengkat apa yang dia ingin sampaikan. Diam aja, belum. Nah, cuman karena perempuan otak kiri kanannya ya bekerja, di mana otak bicaranya ada di kanan, walaupun tidak dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk pembayangan, ibu lebih baik membayangkan sinyal ibu ke anak itu, dan ibu ngomong dalam hati, ya Allah, angkat sedihnya anakku ini ya Allah, angkat kecewanya ya Allah, angkat marahnya ya Allah, gitu. Tapi disirkan dalam hati. Kenapa sir? Karena pada saat kita bicara secara sir, kanan yang bekerja. Kanan yang bekerja. Kanan akan jalan ke tubuh yang kiri. Nah, di dalam ilmu sinyal, ya, sinyal yang dari jantung itu lebih kuat dibanding sinyal yang dari otak. Ya, jadi ada satu penelitian di Institute of Hermet, ya. Ini tahun-tahun 98-99. Jadi sinyal yang, jadi otak kita kan ada sinyalnya, Bu. Badan kita ada sinyalnya ya. Tetapi ternyata jantung sinyalnya lebih kuat, bahkan dikatakan 5.000 kali kekuatan sinyal jantung atau kolbu atau visudur ini dibanding sinyal otak. Ya. Perempuan sering ngebatin, bukan? Karena otak bicara kita ada di kanan. Kanan itu sering ngebatin. Nah, pada saat ngebatin, ya, itu otak kanan bekerja, jalan ke tubuh kiri, dan jantung kita semua ada di kiri. Coba ibu pegang dulu jantungnya. Berdetak, Bu? Alhamdulillah. Rasa nggak? Coba rasa, jangan sampai, coba cari Bu, cari. Pasti berdetak itu, nggak mungkin nggak? Nah, yang berdetak itulah detak jantung. Dan ukuran jantung ibu sekepalan tangan masing-masing. Coba taruh sini. Itu dia, di sebelah kiri tuh, Bu. Yang mempersarafi organ jantung adalah otak yang sebelah kanan. Salah satu kerjanya adalah membayangkan atau ngomong secara sir atau batin. Maka pada saat ibu bicara dalam hati atau sir tadi istilahnya ya, atau dibatinkan sambil membayangkan sinyal menuju anak itu, maka ya kolbu ibu tadi kenceng banget, Bu. Akan masuk ke otak anak itu, apalagi dia lagi curhat, itu sinyal ibu tuh, ya Allah. Makanya ibu ngomong dalam hati lebih banyak sekarang. Pada saat anak-anak sedang bicara sama ibu, pada saat anak-anak sedang curhat, pada saat anak-anak misalnya sedang bicara, atau juga pasangan ibu. Bu Aisyah, saya udah sering begini, alhamdulillah. Hari ini kita lihat cara kerjanya, supaya ibu tidak merasa, aduh, dia ngerti dari mana ya kalau aku nggak sampaikan, aku cuma ngomong dalam hati saja. Ngerti dari mana dia? Kan ada juga ibu-ibu yang begitu. Makanya selalu ibu itu ingin menjelaskan secara verbal, tapi berantem jadinya, malah tambah nggak ngerti dengan verbal, karena dia sudah menolak, sudah denial, sudah tolak. Karena batang otak tadi, fight or flight, serang atau lari, atau ngeyel atau ngambek.
nggak masuk di sininya. Ibu yang ibu omongin. Tapi bila ibu pakai ini, lihat ya, lihat gambar ini saja. Paling bercahaya dari mana? Bagian mana? Gambar ini seluruh tubuh cahaya, paling bercahaya jantung, sudur, dada, karena ada jantung di situ, ada kolbu di situ. Sinyal kolbu itu kenceng banget, Bu. 5.000 kali dari sinyal otak. Perasaan itu salah satu kerja kolbu. Bersyukurlah perempuan perasaannya lebih cepat terakses dibanding laki-laki. Bukan laki-laki nggak punya perasaan. Laki-laki lebih cepat mengakses pikiran atau analisanya, otak kiri. Tapi perempuan lebih cepat mengakses perasaannya. Bahkan perasaan kekuatannya lebih kuat dari pikiran. Makanya kalau ada yang bilang, perempuan mah perasaannya doang yang lebih gede. Bersyukur, Bu. Nggak usah merasa yang ibu gimana gitu. Dasar perempuan perasaannya digedein, alhamdulillah, yes. Karena ilmu mengatakan sinyal yang dari jantung, yang dari perasaan ini lebih kencang. Di antara laki-laki dan perempuan Allah berikan anugerah, perempuan lebih cepat mengakses perasaannya. Kan luar biasa, Bu. Ini yang saya bilang, kalau kita sudah tahu keberkahan Allah pada perempuan, ibu nggak bakal ganti-ganti kelamin, insya Allah. Ibu bertahan dengan keperempuanan ibu. Ya. Kenapa? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Begitu juga suami, Bu. Suami nasihatin ibu. Perempuan kalau dinasihatin kepengen aja bantah tuh. Bukan gitu, ayah. Ayah nggak ngerti sih. Aku tuh sebetulnya gini. Ayah dengerin dulu aku. Padahal suami baru juga ngomong satu kalimat. Saya mulai melatih untuk pada saat suami saya menasehati saya atau membicarakan sesuatu yang sebetulnya saya kurang setuju, saya diam. Dia dengerin, tapi nggak usah tatap matanya, Bu. Karena laki-laki tidak kuat ditatap mata. Ya, laki-laki kalau ibu tatap 5 detik dia akan langsung lihat tembok. Ibu mau kan suami ibu lihat ibu? Maka ibu tunduk cantik manis. Karena laki-laki kalau ibu tidak tatap matanya, dia akan lihat wajah istrinya. Karena laki-laki tidak tahan ditatap. Kenapa? Putih-putih matanya lebih sempit dari perempuan. Namanya sklera. Ya, kalau ibu nggak percaya, ibu bercermin sama suami nanti malam ya. Ayo ayah, mana putih-putihnya? Ibu kaget. Lebaran suami. Ibu nggak bakal. Pasti lebaran ibu. Cuman umur aja, Bu. Makanya agak kendor-kendor mata kita, dia nutup yang putihnya. Jadi tetap perempuan yang putihnya lebih lebar. Makanya perempuan seneng ngomong lewat wajah, tatap mata. Laki-laki nggak bisa, Bu. Laki-laki ditatap 5 detik ya. Detik ke-6 pasti dialihkan ke TV kah, ke gadget kah, ke tembok kah, kemana. Begitu juga ngomong sama anak laki. Siapa yang punya anak laki, Bu? Nggak usah bolak-balik, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Tuh anak laki diajak ngomong, memang 5 detik dia lihat muka ibunya, yang ke-6 langsung gini dong. Dia lihat tembok, dia lihat TV, dia lihat gadget lagi, dia lihat mainannya. Jangankan anak laki-laki, remaja. Coba ya, ibu nanti kalau ya punya lihat bayi laki, bayi perempuan, ya. Misalnya ibu nih, bayi perempuan, tak tintun, Vera, bayi perempuan kan? Bayi perempuan akan lihat muka kita. Coba anak laki ya, tak tintun, Hasan, dia lihat kita terus itu lihat mainannya, atau lihat lampu, atau lihat kipas angin. Itu bayi laki-laki. Karena laki-laki otak putih-putih matanya sempit dan otak kanannya berkembang lebih dominan, makanya dia lebih senang lihat benda daripada lihat muka. Dari kecil aja tuh anak laki lebih senang lihat benda atau lihat mainan daripada muka ibunya. Memang begitu. Ya, begitu juga laki-laki dewasa kan gitu. Jadi latihan. Dan kalau ada yang ibu tidak setuju dengan apa yang suami katakan, ibu nanti aja ngomongnya. Yang mulut nanti aja ngomongnya. Tapi ibu sudah bisa apa yang bicara? Kolbu ibu bicara, perasaan ibu bicara. Ya, latihan tuh. Ibu coba latihan, coba ibu latihan ya. Depan ibu ada suami, ini yang sudah berkeluarga ya. Yang jomblo mana yang jomblo? Jomblo perdana, jomblo second? Oke, karena belum punya suami belum bisa latihan ya. Nah, coba ibu-ibu yang sudah punya suami nih, bayangin depan ibu suami, ya. Bayanginlah depan ibu suami atau orang yang duduk depan ibu itu suami ibu ya. Ya. Kemudian dia nasihatin ibu dan ibu nggak setuju. Ibu latihan, ibu diam mulutnya. Ya. Tapi sinyal ibu yang mengatakan, sampaikan, ya Allah sampaikan pada suamiku, bukan itu maksudku. Bukan begitu sebenarnya ceritanya. Bukan begitu. Tapi ngomong sama Allah. Kenapa? Itu akan lebih power lagi. Ibu misalnya ya, misalnya dengan sinyal ibu terus ibu bilang enggak gitu, itu juga bisa.
Tapi nggak power kalau ibu mohon pada Allah, ya Allah sampaikan pada suamiku. Bukan itu sebetulnya ceritanya, bukan begitu maksud saya. Tapi mulut ibu diam. Coba ya sekarang, bayangin deh. Ibu lihat aja depan ibu. Latihan, makanya latihan. Ya. Coba ibu ngomong dalam hati. Ya, ngomong dalam hati ya. Ini contohnya, ya Allah sampaikan pada suamiku, bukan itu maksudku. Coba ya. Ibu diam. Ya, ibu lihat orang yang duduk depan ibu tuh anggap itu suami. Ya. Terus ibu diam. Jantung ibu aja bicara. Bayangin sinyal itu ke orang depan ibu. Bilang dalam hati, ya Allah sampaikan pada suamiku. Sebut namanya suami masing-masing, Bu. Kalau enggak kena splitteran nih suami orang lain. Sebut namanya. Ya, walaupun itu teman kita, kan kita lagi latihan. Sampaikan pada suamiku, Fulan bin Fulan, bukan itu maksudku. Bisa, Bu? Itu ibu cantik banget loh, Bu. Apalagi kalau suami bilang, lihat apa dalam hatinya, ya Allah sudah tepat ini istriku ini bidadari surga yang aku nikahi di dunia. Karena buat laki-laki sedang bicara tidak suka di-cut. Makanya ada penelitian laki-laki tidak suka di-cut bicaranya karena laki-laki akan bingung kalau di-cut bicaranya. Itu satu. Kedua, laki-laki tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati depan orang lain. Itu ada penelitiannya, Bu. Karena berantemnya rumah tangga sampai berpisah, sampai ya bercerai, itu gara-gara itu. Sementara kita perempuan, desakan otak bicara kita yang 20.000 kata itu, 20.000 kata itu sudah di ujung lidah. Situ. Desakan itu, Bu. Makanya kita disebut bawel karena 20.000 kata kepengen dikeluarin. Karena memang ada juga penelitian perempuan apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Itu juga ada penelitian begitu. Maka desakan itu ada di mulut. Udah pengen keluar tuh. Makanya selalu kita pas suami ngomong selalu bukan gitu ayah, nggak gitu. Laki-laki digitukan tuh jengkel. Saya dulu begitu, Bu. Saya ngomong kayak gini, bukan saya baik, bukan. Pernah punya pengalaman keliru. Habis belajar tahun 2006 belajar, wah keliru saya. Makanya saya minta maaf. Latihan lah itu 2006 sampai sekarang. Kadang berhasil, kadang enggak juga, Bu. Namanya juga latihan. Ya, kadang 100 nilainya, kadang 70. Yang penting di atas KKM. Kadang saya diam, jantung saya yang ngomong. Kadang masih juga tengah-tengah enggak ya itu 80 lah itu. Ya. Kadang juga kalau lagi mens, Bu. Wah. KKM 60 kita 61. Ya. Ya. Ibu rasa gitu kan? Iya. Jadi memang nggak selamanya kita dalam melatih diri kita itu selalu nilainya 100. Ada hal-hal kondisi perempuan yang kita harus mengerti juga bahwa kita sedang masuk menstruasi atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. Itu nilainya nggak 100, Bu. Makanya Allah suruh kita istirahat. Sholat saja yang menjadi sebuah kewajiban diberhentikan untuk kita istirahat. Maka ibu daripada bawel ngomel depan suami dikala ibu lagi mens, mending ibu minta ya time out. Ayah, kenapa? Aku lagi mens. Ya, boleh nggak diskusinya ditunda? Kapan? Hari ke-9 setelah aku mens. Kenapa hari ke-9 setelah mens? Karena ya hormon kita, estrogennya sudah naik kembali. Kita tenang dan senang. Makanya apapun orang ngomong kita tenang, senang. Karena kita masuk masa subur. Begitu juga yang punya anak perempuan yang sudah mens. Itu ibu pantang, ibu nasihati anak perempuan 2 hari mau mens hari pertama sampai hari kelima. Yang biasanya di masa subur ibu nasihati dia terima, pas lagi seperti itu dia julid, Bu. Mukanya dia begini. Pas ibunya mens juga sama kita. Yang pusing suami, aduh ini ya. Paham ya, Bu ya? Mengerti ya? Latihan seperti itu, latihan. Memang nggak selamanya 100, Bu. Ingat, tetapi dengan ibu melatih, Allah ya melihat sangat teliti. Allah maha teliti melihat ikhtiar perempuan untuk bisa tahan lidahnya di hadapan suaminya terlebih-lebih, atau juga pada anak-anak era sekarang ya, bukan seperti kita dulu. Kita dulu kita yang tahan. Makanya tadi saya bilang kita ini generasi kasihan. Zaman dulu orang tua kita yang ngomong, kita yang tahan. 20.000 mau keluar gak jadi. Sekarang gantian, anak kita yang ngomong, kita yang tahan lagi. Untungnya dulu udah belajar, sudah terlatih. Paham ya, Bu? Nah, ini yang terjadi dan inilah sinyal yang akan membawa selain pesan doa, ya, pesan apalagi pesan niat, ya, pesan prasangka. Ini yang terkenal sekarang istilahnya dialog jiwa. Apa, Bu?
Aktifkan jiwa ibu. Kenapa? Perempuan punya kekuatan kolbunya itu luar biasa. Ya,